tahun 2023 dan tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang selanjutnya. Stop yang namanya warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di Jumat berkah ini semoga apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan, berdoa sebanyak-banyaknya semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya akan membagikan kabar gembira, yaitu 2 pinjol yang sudah mengembalikan izinnya dan dipastikan tutup di tahun 2023 ini. Kita akan bahas ya, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelumnya berita ini baru-baru aja ya. Jadi ada 2 pinjol yang sebelumnya sudah saya informasikan. Ada 2 pinjol yang memang akan mengembalikan izinnya di tahun 2023 ini, dan salah satunya sudah jelas-jelas akan dikembalikan di tahun ini dan jelas-jelas akan tutup, dan satunya lagi masih ditutupin sama OJK. Ya alhamdulillah ya. Jadi sudah berkurang, yang seharusnya 101 jadi tinggal 100 lagi ya. Tinggal 100 lagi, terus nanti kurang lagi 1 berarti tinggal 99 lagi. Wow. Nah, informasinya 2 pinjol ini tidak bisa memenuhi persyaratan OJK ataupun bisa dikatakan kekurangan modal sehingga tidak bisa menyetor modal awal sebesar 2,5 miliar. Karena apa? Nanti di tahap selanjutnya itu akan ada penyetoran modal sebesar 7,5 miliar dan 12,5 miliar. Di 2,5 miliar ini aja udah ngos-ngosan ya. Makanya dia langsung mengambil keputusan bijak, langsung kembalikan aja izinnya dan mungkin akan membuka usaha di tempat lain ataupun dengan jenis yang lain lagi ya. Nah, kita lihat ya beritanya ini. Yaitu ada 2 ya pinjolnya ya. Yang pertama itu adalah jembatan emas yang sudah dipastikan sama OJK akan ditutup di tahun 2023 ini. Berarti di akhir-akhir ini mungkin nanti akan ada prosesnya lagi di awal tahun. Yang jelas dia sudah tidak menyalurkan pinjaman lagi kepada orang-orang untuk pendanaan mikro. Jadi untuk UMKM ya. Yang satu lagi masih ditutup sama OJK nih. Apa ini ya? Karena apa? Ini sudah tidak bisa lagi sanggup untuk diteruskan lagi. Sudah tidak ada modal lagi. Sudah tidak ada lagi pemodal-pemodal yang mau menanamkan sahamnya di kedua pinjol ini. Nah, buat teman-teman semuanya ya, ada juga lagi sekitar 23 pinjol sudah pernah saya kasih listnya yang memang tidak naik TKB 90-nya di tahun 2023 sampai sekarang itu juga belum naik. Jadi ke-23 pinjol ini sampai detik ini belum menyetorkan modal awalnya kepada OJK. Nah, bisa nanti kedepannya dia akan menyusul jembatan emas ya. Karena apa? Alasan jembatan emas untuk mengembalikan izinnya kepada OJK dikarenakan tidak sanggup untuk menyetor modal awal sebesar 2,5 miliar. Nah, kita lihat lagi ya. Kita update lagi ke 23 pinjang nantinya mungkin akan segera mengembalikan izinnya kepada OJK karena belum juga bisa menyetor modal awal. Nah, ini berita bagus banget ya. Nah, di sini juga ada saya rangkum sekitar 4 hal-hal yang harus dihindari ketika kalian galbay. Ingat ya, jembatan emas itu runtuh gara-gara banyaknya orang yang galbay. Ya, banyaknya orang yang emang tidak bisa lagi menyetor, tidak bisa mengembalikan modalnya seperti dana fix yang sebelumnya sudah ditutup sebelumnya dari jembatan emas ya. Jadi kita tunggu 1 lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian memang memutuskan untuk galbay, perhatikan 4 hal ini ya. Jangan dilakukan kesalahan yang sama agar apa galbay kalian berhasil dan makin banyak juga pinjol yang mengembalikan izinnya kepada OJK. Ada 23 pinjol yang harus kita perjuangkan untuk bisa segera ditutup lah ya. Karena apa? Nggak ada baik-baiknya juga sih pinjol dipertahankan di Indonesia kalau regulasi tetap memihak kepada pengusaha-pengusaha yang tidak memikirkan rakyatnya. Oke, lanjut lagi ya. Yang pertama itu adalah dilarang untuk mengirimkan broadcast kepada semua kontak yang ada di HP kalian. Nah, ingat ya, kalau ada ancaman-ancaman yang mengatakan akan disebar data kepada semua kontak di HP kalian, di sosmed kalian akan dikirimkan ancaman-ancaman, akan di-tag segala macam. Nah, jangan pernah sekali-sekali mengirimkan broadcast yang mengatakan bahwa tolong abaikan semua pinjol-pinjol yang mengatasnamakan saya karena data saya dihacker, karena setelah ditipu. Jangan
Jangan seperti itu lagi teman-teman ya. Di tahun 2023 hal itu sudah nggak mempan lagi ya. Di tahun 2023 makin tahun makin banyak orang yang sudah tahu. Kalau memang belum ada orang yang menginformasikan bahwa data kalian itu disebar, berarti itu hanya sekedar ancaman. Jadi tidak perlu melakukan broadcast, tidak perlu sampai bikin status di story WA, di story Instagram atau di Snapchat. Nggak usah, nggak perlu ya. Jadi ibaratnya biarkan aja dulu sampai nanti ada orang yang benar-benar menginformasikan, kemarin ada loh yang nagih ke sini, baru kita informasikan ke teman kita. Oh ya kak, abaikan aja. Kemarin itu saya ditipu, saya sempat dihipnotis sama orang. Jadi kejadiannya seperti itu, saya nggak mau bayar itu karena itu bukan saya juga. Nah baru kalian sampaikan informasi seperti itu, nggak perlu ke semua kontak kalian. Ingat ya, kalau ada yang mengatakan akan dikirimkan ke semua kontak itu enggak, ya hanya random saja. Random pun tunggu aja sampai ada teman kalian yang informasikan. Kalau tidak ada teman yang informasikan, bisa jadi si teman kalian emang melindungi dan bodo amat karena semua orang sekarang sudah tahu pinjol itu seperti apa. Oke, yang kedua, jangan pernah diam-diam mencantumkan nama kondar kalian ya. Kalau kalian misalnya mau melakukan pinjol, terus kondar kalian itu adalah nomor-nomor kerabat yang mungkin kalian ini gampang lah bisa dinegosiasi. Kalian wajib minta izin dulu ya, belum tentu mereka setuju. Karena apa? Kalian sendiri sudah tahu mengalaminya bagaimana ancaman para pinjol-pinjol ini ya. Jadi kalau seandainya mereka mengancam para kondar kalian sudah mengetahuinya bahwa kalian mengenai pinjol, kondar kalian sudah tahu, sudah siap siaga ya. Paling dia akan memblokir ataupun beliau akan mendiamkan saja ataupun malah mengancam balik DC-nya. Jadi mereka nggak kaget. Nah kalau seandainya mereka sampai kaget, itu malah membuat masalah di atas masalah lagi ya. Jadi bertumpuk-tumpuk nantinya. Jadi membuat orang lain merasa ini apaan sih, nggak ada informasi, nggak ada apa-apa. Padahal kita kalau diinformasikan juga mau bantu. Gitu ya teman-teman ya. Mulai sekarang perbaiki hal-hal yang seperti itu. Kalau memang masih mau pinjam, izin dulu sama yang punya nomor ataupun kondarnya itu kalian sendiri yang gunakan ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Tahun 2023 dan tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang selanjutnya, stop yang namanya gali lubang tutup lubang. Udah pada tahu ya efeknya gali lubang tutup lubang, yang tadinya 1 APK jadi 4 APK, yang tadinya cuma 3 juta bisa jadi 15 juta ya. Tidak ada enak-enaknya kalau gali lubang tutup lubang hanya untuk menutup nama baik kita ataupun menutup pinjol yang belum tentu lunas ketika kalian gali lubang tutup lubang. Jangan ada lagi, galbay saja karena sudah banyak orang yang galbay, banyak orang yang menggunakan pinjol. Sampai ada ya informasi kemarin saya dapat, ada 2 BPR yang ditutup karena kalah saing sama pinjol. Ya, kalau BPR tahu sendiri ya, karena bunganya juga besar, hampir sama dengan pinjol. Itu persyaratannya ini itu sampai lagi juga ada agunan. Ya kan, membuat orang lagi malas. Sementara kalau pinjol kan nggak ada agunan. Gitu ya teman, nggak akan ada sisa-sisa barang ataupun sampai pengadilan. Nah, informasinya ada lagi beberapa BPR yang akan ditutup. Itu efek dari pinjol. Jadi buat kalian semuanya jangan khawatir. Yang galbay bukan kalian, yang minjol juga bukan kalian aja. Oke, yang terakhir ya teman-teman ya. Kalau memang galbay mau galbay seterusnya, kalian memang harus niat. Terus juga kalau tiba-tiba dapat ancaman dari DC ataupun dari pinjol, dari manapun lah ya, kalian jangan pernah langsung kepikiran pakai joki. Nah ini ada WA teman-teman saya ya. Ini ada bentuk-bentuk dari mereka yang memang terjerat sama joki, yang infonya katanya joki akan menyelesaikan masalah, joki akan membuat kalian lebih tenang, joki akan membantu kalian melunaskan segala hutang-hutang. Kalau emang benar, saya kasih tahu lah pemikiran kalian ya, kalau emang benar joki itu bisa menyelesaikan masalah kalian, tidak akan ada orang yang galbay, tidak akan ada orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Semuanya pasti bisa diselesaikan sama joki. Ya tinggal telepon aja, bang tolong dong saya ada hutang nih, bisa diselesaikan nggak? Nanti kita bayarnya sama-sama kalau benar-benar selesai. Nah kalau emang ada seperti itu pasti udah banyak orang yang melakukan pakai joki. Tapi efeknya apa? Banyak sekali orang yang mengadu sama saya. Bahkan kalau kalian cek aja di semua sosmed, orang yang kena joki itu rata-rata pada stres. Ya yang seharusnya tadi jadi cuma 4 APK jadi 10 APK gara-gara joki. Akhirnya gali lubang terus jadinya. Ya, stop ya, tahun 2023 akhir, tahun 2024 sudah mulai pinter, jangan pernah pakai joki lagi. Ya, cukup sama diri kalian saja, cukup masalah yang ada sama diri kalian, cukup galbay aja, yang penting kuat mental dan siapin segala sesuatunya, kayak misalnya sosmed-sosmednya ataupun juga kalian nomor-nomor teleponnya, kan sudah pada pintar semua. Kalau yang namanya masih model-model ancaman, mau datang ke rumah, mau sebar data, mau cari itu hanya ancaman saja.
ya belum tentu langsung datang ke rumah, karena untuk datang ke rumah itu butuh proses yang panjang, yang butuh biaya yang banyak, dan juga butuh mental yang besar juga karena mereka langsung menghadapin sama orangnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian, semoga menjadi mood booster dan menjadi penyemangat buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.